Selanjutnya untuk fungsi reservoir. Nah, jadi fungsi utama dari reservoir ini untuk menyeimbangkan antara debit produksi dan debit pemakaian air. Nah, jadi seringkali pada waktu bersamaan, debit produksi air bersih tidak dapat selalu sama besarnya dengan debit pemakaian air. Pada saat di mana kadang debit pemakaian air lebih besar daripada debit produksi airnya itu sendiri. Nah, jadi atau sebaliknya, bisa juga debit produksi air bersih bahkan lebih besar dengan debit pemakaian airnya. Nah, maka kelebihan air tersebut sementara disimpan reservoir. Nah, jika pemakaian airnya sangat banyak, jadi bisa menggunakan air yang telah disimpan dalam reservoir itu sendiri. Nah, jadi gambar di samping ini menunjukkan contoh grafik fluktuasi debit pemakaian air. Untuk fungsi selanjutnya, yaitu untuk menambah tekanan air pada jaringan pipa distribusi, khususnya untuk reservoir menara. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan ini perbedaan antara pipa distribusi yang menggunakan reservoir atau dan yang tidak menggunakan reservoir. Nah, yang di atas ini tidak menggunakan reservoir, di mana tekanan dari pipa distribusinya ini terlalu kecil karena kurangnya tingginya lokasi pipa distribusi. Jadi yang putus-putus ini merupakan garis tekanan airnya. Kemudian jika terdapat sebuah reservoir, maka tekanan dari aliran pipa distribusi dapat meningkat sehingga aliran dapat lebih lancar dan lebih cepat. Untuk fungsi selanjutnya itu agar tekanan air pada jaringan pipa distribusi relatif stabil. Nah, jika pada pemakaian air maksimum, jadi tekanan pada pipa distribusi ini akan berkurang sehingga aliran airnya akan sedikit lebih lambat. Nah, namun jika dengan adanya reservoir ini dapat membuat tekanan air yang terdapat pada pipa distribusi tetap tidak berubah-ubah pada keadaan pemakaian air maksimum maupun minimum. Sehingga aliran air pada pipa distribusi tetap selalu lancar dan tidak lambat. Selain fungsi-fungsi yang telah disebutkan sebelumnya, fungsi reservoir terdapat juga fungsi yang lainnya, yaitu sebagai tempat penjadian air pada keadaan darurat, tempat pencampuran air dengan larutan kimia, terutama pembubuhan desinfektan, dan tempat pencampuran air dengan bahan kimia, sehingga pencampuran bahan kimia tersebut lebih merata. Dan samping itu, dengan waktu pencampuran lebih lama, diharapkan sisa kalori yang berlebih dapat dikurangi. Dan juga sebagai tempat pengendapan pasir atau kotoran-kotoran lain yang mungkin masih terbawa air dari instalasi pengolahan atau dari sumber dalam. Jadi ada beberapa ketentuan dan hal yang perlu diperhatikan dalam lokasi dan ketinggian reservoir. Jadi untuk reservoir penyeimbang biasanya dibangun dekat instalasi pengolahan air. Untuk reservoir pelayanan ditempatkan sedekat mungkin dengan pusat daerah pelayanan, kecuali kalau keadaan tidak memungkinkan. Selain itu harus dipertimbangkan pemasangan pipa paralel. Ketinggian reservoir pada sistem gravitasi ditentukan sedemikian rupa, sehingga tekanan minimum sesuai hasil perhitungan hidrolis di jaringan pipa distribusi primer adalah 15 meter. Muka air reservoir rencana diperhitungkan berdasarkan tinggi muka air minimum. Jika elevasi muka tanah wilayah pelayanan bervariasi, maka wilayah pelayanan dapat menjadi beberapa zona wilayah pelayanan yang dilayani masing-masing dengan satu reservoir.